setelah tadi berbagai pengalaman, ada pertanyaan kepada diri saya, apa kira-kira yang ingin ditinggalkan, dilakukan. eh Katanya, em, kalau gajah mati itu meninggalkan apa itu Gading, belalai ya. gading, Eh, Gading. Gading. gading, Mbak. Gading, gading ya, gading. Kalau harimau ada apa? Meninggalkan apa ya? Belang. Belang. Ya. Belang. Ya, Heeh. kalau bisa kita meninggalkan sesuatu. Ini menjadi mimpi juga gitu. Waktu itu eh, orang tua saya sudah nggak ada, tapi ibu masih ada. Sekarang kami sudah dibekali, ditinggalkan sesuatu yang harus kami urus adalah sebuah yayasan yang untuk sekolah. Untuk sekolah itu ada di Cipanas. Sekarang masih jalan. Itulah itu yang ditinggalkan kepada anak-anak untuk terus membantu kepada masyarakat. Kalau zaman itu saja orang tua sudah membuat seperti itu sampai sekarang ada udah 54 tahun usianya yayasan tersebut. Nggak besar tapi ada. Saya bertanya udah dikasih ilmu banyak ini Kak. Saya ini apa yang harus bisa saya lakukan dengan ilmu yang ada ini. Akhirnya saya bersama mimpi ini saya sampaikan di suatu konferensi di Bogor. Pak Hasan ikut ya waktu Ya. itu. Saya launching namanya National Battery Research Institute, di mana waktu itu mimpi itu masih hanya mimpi saja gitu. Saya juga nggak tahu bentuknya seperti apa. Kemudian ada seorang profesor dari Inggris waktu itu hadir, belum banyak kenal, baru 2 kali, dan beliau menyampaikan, Evi, you have to establish, it is good gitu. Saya bilang how. Kemudian beliau sampaikan di Inggris ada yang modelnya seperti ini. Akhirnya beliau datang lagi sebulan kemudian dan kita menulis rencana, tulislah mimpi-mimpi kamu ini katanya dia tulis. Akhirnya kita membuat proposal judulnya Establishment National Battery Research Institute yang akhirnya dikirim ke Inggris dan akhirnya kami mendapatkan dana waktu itu untuk establishmentnya dari Global Challenge Research Fund dari Inggris. Jadi mimpi itu bisa siapa saja yang menjadikan to realize. Akhirnya pada tanggal 7 Desember NBRI itu adalah brandnya, namanya ini menjadi Center Excellent Innovation on Battery and Renewable Energy Foundation. Jadi ini adalah bentuknya yayasan karena saya ingin saja bagaimana menyampaikan ilmu-ilmu ini melalui sebuah institusi. Mimpinya bagaimana kita menggabungkan uh, apa ahli industri, pemerintah, supaya Indonesia ini paling tidak akan tercapai lah independen di energi, karena sekarang ini menurut menurut hemat kami masih masih kurang gitu ya, masih tergantung. Kita punya mobil listrik ya mobilnya beli, kita padahal kita kaya, Indonesia ini kaya dengan sumber daya, kita juga punya masyarakat, punya SDM yang luar biasa. Nah, hanya bagaimana kita harusnya memanfaatkan dengan modal tersebut menjadi negara besar, negara yang maju, negara yang independen ya. Karena penjajahan di zaman sekarang itu bukan penjajahan yang seperti yang terjadi ada dengan Israel dan Palestina, bukan seperti itu. Penjajahan itu adalah penjajahan di bidang teknologi ya, bidang IT, di bidang, jadi kalau invensi itu mereka lakukan melalui teknologi ya. Ketika kita tergantung, nah itu sebenarnya sudah bentuk suatu penjajahan. Jadi modalnya cuma satu, kita harus bagaimana belajar. Eh, Allah tidak pernah, apakah Allah menciptakan manusia, membedakan manusia yang di Eropa harus lebih pintar dan Indonesia atau di Asia itu lebih tidak tidak cakap gitu. Sebenarnya sama. Ya, kita diberikan ilmu oleh Allah, hanya bagaimana kita harus menggunakan ilmu tersebut. Jadi ini prinsip yang saya pegang, eh, tidak ada bedanya kita dengan yang lain, mungkin dari budaya, mungkin dari agama, tapi dalam belajar ini kita kita bisa bisa belajar bersama-sama. Jadi ini adalah salah satunya, dan ini mungkin di 1 2 tahun terakhir mungkin sibukan saya bukan ke nuklir, tapi begitu banyak hal-hal yang mungkin perlu ya ini kerjasama baik dengan Australia, dengan Asian, dengan berbagai negara ya ini
pengalaman juga ke Vietnam. Dan saya ingin menyampaikan satu, saya pernah menyampaikan ke Pak Hasan. Semua ini saya juga tidak kenal dengan mereka. Tidak kenal, saya tidak kenal dengan Pak Dubesnya dari Vietnam. Tapi silaturahmi inilah yang akan membuka. Jadi kalau saya dapat undangan itu, saya pertama yang saya eh, siapa yang mengundang dan apa niatnya, yaitu ya udah silaturahmi. Karena kita belum tahu siapa yang akan kita temui, dan akhirnya waktu itu saya dapat undangan juga dari Dubes Dubes Vietnam, suruh datang untuk melihat perkembangan mobil Finfast ya. Akhirnya saya di sana datang, dan banyak akhirnya kemarin diundang lagi ketemu dengan yang lain. Jadi base-nya itu mungkin silaturahmi ya. Nah, di sana mungkin dari sini yang saya lihat ini adalah kalau Jepang oke lah maju. Ketika kita berbicara seorang negara Vietnam, Vietnam ini nggak pernah dilirik oleh mungkin negara-negara di Asia pun. Tetapi saya ke sana melihat, dan saya kesimpulannya cuma satu waktu pulang dari sana, itu adalah Indonesia harus belajar dari Vietnam di bidang ini ya. Dia sudah menghasilkan suatu kendaraan listrik yang mau baterainya apa semuanya itu dibuat di satu tempat dan itu milik nasional. Kenapa kita tidak bisa ya? Jadi ini uh, uh, kemudian ini juga dengan Jepang kita untuk belajar. Jadi uh, dengan Korea juga dan India. Terkadang saya harus membagi waktu ya. Uh, jadi waktu itu saya ingat sebelum saya pergi ke India itu hari Seninnya saya berangkat ke Sulawesi karena harus memberikan seminar nasional di Akademi Politeknik di sana di Makassar. Kemudian saya pulang hari Selasa malam, masih ada undangan ke kedutaan Jerman. Kemudian besoknya saya berangkat ke India, pesawatnya delay, saya baru tiba hari Kamis itu, waktu itu jam 4 pagi, di mana jam 10-nya saya harus memberikan talk di depan para industri di India. Kemudian malamnya saya kembali lagi karena hari Minggunya itu saya berangkat ke Purwokerto untuk mengajar. Jadi eh, eh, langkah saya yakin langkah ini yang tentu saja saya berdoa supaya sehat. Yang kedua, saya di dalam in my mind it to share the knowledge kepada siapa saja, mau mahasiswa, mau dari mana, dalam negeri, luar negeri. Itulah mungkin kalau kita ada ilmu ya harus dimanfaatkan karena uh, ya mungkin itu yang bisa kami lakukan. Jadi seperti itu, dan saya hanya berdoa ya Allah berikan kesehatan dan kemudahan. Uh, ini juga saya diundang ke Thailand, tapi beliau ini mengundang saya udah agak lama, tapi terakhir itu beliau saya nggak begitu uh, concern, tapi Prof Santi ini bilang, this is in my hometown, Evi. Ketika bilang seperti itu, saya bilang oke, I will come. Jadi sebenarnya saya datang bukan ke konferensinya pertama, karena dia adalah sahabat yang dia juga datang ke tempat kami, ke Bogor, ke Bali dan sebagainya, dan saya harus membalas kunjungannya. Jadi saya datang untuk bersilaturahmi. Jadi intinya bersilaturahmi. Nah, setelah di sana ketemu banyak banyak profesor dari negara lain dan akhirnya menjadi kolaborator baru dan sebagainya, itu hasil di belakangnya. Tapi saya niat memang karena Profesor Santi ini sudah menjadi kayak brother ya, tapi brother dari negara lain. Dan ini kemudian ini Profesor Pak Dubes ini dari Vietnam mengundang juga lagi pada acara Meet Indonesia 2024 kemarin akhir bulan Maret. Kemudian apa pada saat itu ada juga Pak Teten. Jadi akhirnya kenal. Kemarin Pak Teten asisten deputinya datang ke kantor. Mungkin akan ada beliau akan datang, dan jadi menurut saya ini semuanya ini adalah relation ya, relation that we don't know gitu. In the future tuh gimana, tapi yang penting kita datang, saya memenuhi karena beliau juga hadir. Jadi ini saya bertemu di Vietnam kembali, dan terakhir sebelum puasa ini saya dapat undangan dari Singapura juga oleh ini Profesor Sim Yang. Beliau Presiden konsorsium baterai konsorsiumnya, dan saya hadir ya waktu itu hari Kamis Jumat sebelum Lebaran, dan saya diberikan privilege untuk mengunjungi fasilitasnya yang memang baru di launch dan belum.
Jadi tentu saja ya tugas sebagai dosen atau ini juga tetap dilaksanakan. Ini ada sedikit video. Over the past 3 years, the National Battery Research Institute, or NBRI, has achieved various achievements and met international standards for occupational health and safety, environmental, and quality management. NBRI obtained 4 patents, published 83 papers, engaged in 24 projects, and provided 63 consultations. NBRI's commitment to workforce skill development is evident through the execution of 27 training sessions, with a total of 727 participants from 162 industries and institutions responding positively. NBRI also fosters talent development for students through an internship program participated in by a total of 30 students from 12 different institutions. NBRI successfully organized diverse events serving as collaboration platforms, including 6 international conferences attended by a total of 264 speakers and 987 participants from 189 institutions and 29 countries. NBRI made history with the first International Battery Summit in Indonesia, attracting 286 participants, 48 speakers, and 172 stakeholders from 12 countries. In promoting innovation among students, NBRI conducted 4 competitions participated in by a total of 61 team participants from 21 universities and 17 different majors. With more than 50 partnerships established with industry players, the government, and academia, NBRI has become a key player in electrifying the transportation sector and sustainable energy solutions in Indonesia. Through close collaboration with all stakeholders, NBRI remains committed to fostering and creating a better future through battery technology innovation. Ya, tadi itu capaian 3 tahun dan saya kemarin sampaikan juga ke Pak Hasan dan Bu Susi ini masih ada mimpi-mimpi yang perlu ditulis juga. Mudah-mudahan di akhir Juli ini kita bisa mengadakan Baterai Summit yang kedua di tahun 2024 insya Allah di Hotel Mulia, dan kalau bisa ini tahun lalu bisa menghadirkan 12 negara, kalau bisa tahun ini insya Allah bisa lebih besar lagi dengan 20 negara. Sekarang sudah 14 negara yang sudah komit. Jadi ya tadi salah satu mimpinya itu bagaimana menggabungkan, menggather stakeholder baik dari industri mining sampai aplikasinya, renewable energy, dan juga government, dan juga academician. Jadi ini mimpi yang ditulis-tulis lagi, mudah-mudahan dimudahkan. Jadi ini eventnya, topik-topiknya, dan mudah-mudahan nanti Pak Menhan bisa hadir dan juga yang lain-lainnya bisa hadir, dan ini rekan-rekan dari luar negeri sudah pada komit. Yang terakhir, ada pertanyaan mungkin, adakah waktu bersama untuk keluarga? Mungkin di antara kesibukan memang tidak mudah membagi waktu, but I spend much. Seperti kemarin anak saya baru pulang berapa hari dia di luar negeri, kemudian saya jemput, kita nonton, dan saya temani nonton. Ya, tadi malam itu nonton yang Dua Hati Biru, bagus sekali, saya pikir juga perlu ditonton. Walaupun kadang-kadang saya tidur, tapi itulah adalah quality time. Untuk di antara saya kalau dalam perjalanan, sekarang saya suka ajak anak-anak, dari kecil juga saya suka ajak mereka. Saya sampaikan kepada anak-anak itu, 1 minggu mama akan sibuk dan kalian tidak
usah ganggu. Mama nggak bisa diganggu memang dari pagi sampai malam. Begitu juga ke cucu saya, mereka paham. Tapi nanti di sela-sela itu pasti saya akan buat holiday for them. Jadi ini apa? Ini diantaranya waktu ke Thailand kami mampir, saya ditemani Safira, kami mampir di tempat yang ya cukup indah. Saya senang melihat keindahan karena di situ dengan keindahan itu kita mensyukuri nikmat Allah. Nah, Ya, dan kemudian ini kemarin di antara tadi kesibukan di antara Natrang dengan Hanoi, kita sempat ke Halong Bay, saya ajak cucu dan keluarga dan apa bisa menikmati uh, dan di waktu 2 hari waktu Sabtu Minggunya itu saya memang tidak ingin dikontak siapa-siapa karena ingin spend time with them. Ya ini kita naik beca lah, naik segala macam, tapi that is the the quality time me with. But tentu saja ada hal yang ibu saya sekarang seringnya di Bogor. Saya kalau orang ngapel ke pacar, kalau saya ngapel ke mama 2 minggu sekali dan today is juga waktunya saya ngapelin mama habis NBO ini dan saya suka ajak mama jalan. Uh, Tidak Masya menyenangkan Allah. hati ibu, tidak sulit gitu ya diajak jalan lihat-lihat mama mau kemana makan di mana yuk. Saya bilang dan mama bilang oke, kita ke mall karena di mall mama bisa lihat-lihat. Saya dorong kursi rodanya, beliau masih bisa jalan tapi kalau untuk jauh dan that we enjoy ya. Beliau masih suka steak, beliau suka Haagen-Dazs, es krim dan sebagainya. This time quality time with my mom. Uh, Kadang-kadang saya tanya, Mama doa-doanya apa saja? Doa Mubarok, salawat munjiat. Kadang-kadang ketemu lagi, sudah hafal belum Evi? Katanya ya. Nah, seperti itulah apa ya saya dengan Mama dan terakhir ini adalah kakak saya. Kami bertiga bersaudara. Adik saya sudah tidak ada, sudah meninggal 5 tahun yang lalu dan ini kakak saya Mbak Eti dokter, dia dokter juga, beliau dulu sebelumnya Vice Presiden di Bank Mandiri dan sekarang menjadi dosen ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan tentu saja yang selamat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Yang bisa saya simpulkan dan saya ambil mungkin dari 1-2 surat Al-Quran itu adalah Fabi ayyi ala irobikuma tukaziban. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Tuhan sudah memberikan begitu banyak, tidak cuma ilmu, begitu banyak uh, kesempatan, begitu banyak rizki, begitu banyak amanah yang diberikan. Ya, mungkin cuma harus kita bersyukur dan bagaimana membagi itu Hmm. karena kalau la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum in azabila sadid. Barang siapa bersyukur, maka Allah akan menambah, menambah dan menambah. Tapi kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah, kita akan kufur dan azab Allah itu sangat pedih. Jadi uh, ya sekarang mungkin yang bisa saya lakukan itu adalah tadi harus mensyukuri apa yang Allah sudah berikan selama ini dan mudah-mudahan dari sharing ini mungkin Raden Ajeng Kartini tidak ada, sudah tidak ada, tapi mudah-mudahan spiritnya, mudah-mudahan cita-citanya ini bisa paling tidak dengan Kartini-Kartini lain di Indonesia bisa mewakili. Masya Allah. Mungkin itu saja Pak Hasan dan ibu-ibu sekalian, Mbak Tati dan jamaah NBO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.